Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habis Adi Prabowo, NPM 2108 dari blok respirasi. Untuk tugas kedua, di sini saya akan membawakan tugas yang berjudul TB paru. Pertama-tama, untuk TB paru sendiri yaitu adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang terutama menyerang paru-paru. TB paru sendiri menyebar melalui udara ketika seorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara dan orang lain menghirup droplet yang mengandung bakteri tersebut. Untuk etiologi dari TB paru sendiri yaitu salah satunya yaitu ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan patogen utama yang menyebabkan TB paru dan dapat menyerang organ lain. Bagaimana infeksi Mycobacterium tuberculosis itu bisa terjadi? Yang pertama, bisa dilakukan melalui penularan. Lalu kedua ada infeksi primer, yang ketiga aktivasi kembali. Untuk penularan, TB paru menyebar dari orang ke orang melalui udara. Ketika seseorang dengan TB paru aktif di paru-paru, batuk, bersin, atau berbicara, mereka mengeluarkan droplet kecil yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Orang lain yang menghirup droplet tersebut dapat terinfeksi. Lalu yang kedua ada infeksi primer. Setelah bakteri masuk ke saluran pernafasan, mereka dapat menginfeksi jaringan paru-paru, sistem kekebalan tubuh yang biasanya mencoba untuk melawan infeksi ini. Lalu yang ketiga, ada aktivasi kembali. TB dapat tetap dorman dalam tubuh untuk waktu yang lama, namun dapat menjadi aktif kembali jika sistem kekebalan tubuh melemah, seperti pada penderita HIV dan AIDS. Lalu untuk faktor risiko dari TB sendiri yaitu yang pertama ada kondisi medis yang melemahkan sistem imun kita, yaitu seperti penyakit HIV, AIDS, diabetes, ataupun gangguan autoimun lainnya. Lalu yang kedua yaitu infeksi berulang dari TB tersebut. Lalu yang ketiga ada kondisi sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada kebiasaan hidup seperti merokok yang dapat merusakkan paru-paru kita. Lalu untuk faktor risiko TB paru sendiri, yang pertama kondisi HIV. Lalu untuk cara mendiagnosa dari TB paru sendiri, yaitu pada anamnesis kita dapat menjumpai yaitu gejala batuk kronis, lalu gejala nyeri dada, gejala sesak nafas, kehilangan berat badan, demam, dan keringat malam. Lalu pasien dapat ditemukan menggunakan obat-obatan dan riwayat merokok. Lalu pada TB paru dapat dijumpai batuk berdahak lebih dari 14 hari. Lalu pada pemeriksaan penunjang pada TB paru yaitu bisa menggunakan darah rutin. Lalu yang kedua ada fototoraks, dijumpai gambaran infiltrat, kavitasi, dan fibrosis. Lalu selanjutnya ada sputum BTA, hasilnya positif, dan tes RCM, tes cepat molekular. Lalu untuk TB paru, kita jangan lupa untuk pemeriksaan, jangan lupa untuk menimbang berat badan karena berpengaruh pada obat-obatannya nanti. Contoh, untuk umur di bawah 37 tahun itu minum 2 tablet. Lalu dari 37 tahun sampai 54 tahun yaitu minum 3 tablet. Lalu untuk 55 tahun sampai 70 tahun minum 4 tablet, dan lebih dari 70 tahun minum 5 tablet. Untuk obatnya sendiri yaitu bisa menggunakan FDC RHZE. Untuk FDC RHZE itu apa? Hanya dengan sediaan 75, R dengan sediaan 150, Z dengan sediaan 400, dan E dengan sediaan 275. Diminum 1 kali 4. Lalu bisa menggunakan paracetamol dan menggunakan ambrosol. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.